Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Yeni dalam pembahasan soal teorema Pitagoras. Kali ini kita akan membahas uji kompetensi uji kompetensi 6. Kali ini yang kita bahas hanya yang nomor genapnya saja. Uji kompetensi 6 yang nomor genap. Nah, sekarang untuk yang pertama, untuk yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi PQ sama dengan berapa? Nah, untuk mencari panjang sisi PQ, karena segitiga PQR siku-siku di Q, maka sisi miringnya adalah 26. 26 berarti mencari PQ kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Ini berarti 676 dikurang 576. Berarti PQ kuadrat sama dengan 100, maka PQ-nya aja akar dari 100 sama dengan 10. Nah, kemudian untuk yang nomor 4, ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditentukan oleh. Nah, untuk yang segitiga lancip ini kita harus ingat dulu C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan syarat C adalah sisi yang terpanjangnya. Ini lancip dia kalau seperti ini. Nah, jika C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, berarti ini segitiganya tumpul. Nah, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, syaratnya ini C adalah sisi yang terpanjang gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang I1, yang terpanjangnya adalah 6. 6 kuadrat titik-titik 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 6 kuadrat 36. 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25. Ini 36 titik-titik 9 tambah 25 34. Berarti ini lebih besar. Kalau lebih besar berarti dia segitiganya tumpul. Nah, kalau untuk yang kedua 13. Berarti yang I2 13 kuadrat 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ini 169, ini 25 tambah 144, 169. Berarti ini sama, berarti ini siku-siku. Segitiga siku-siku. Kalau yang 16, 24, 32, coba kita kecilin dulu, kita bagi 8. Bagi 8 2, bagi 8 3, bagi 8 4. Nah, berarti paling besarnya 4 kuadrat titik-titik 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. 16, 4 tambah 9 13, lebih besar. Berarti kalau lebih besar masih tumpul. Berarti jawabannya yang 4 aja. Kalau coba kita kecilin juga, kita bagi berapa? Bisa bagi 2 10, bagi 2 15, bagi 2 17. 17 kuadrat 17 kuadrat titik-titik 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 289 titik-titik 225 tambah 100. 289 ini 325. Ini lebih kecil, berarti lebih kecil tadi lancip. Berarti jawabannya hanya 4-nya aja. Berarti di pilihannya ini kurang lengkap caranya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6. Jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya 4 dm dan 6 dm, maka panjang hipotenusa dari segitiga PQR adalah. Misalkan segitiga PQR. Kita gambarkan dulu segitiga PQR-nya. Nah, ginilah kira-kira PQR.
sisinya 4 dan 6. Maka panjang hipotenusa atau sisi miring adalah, sisi miring misalkan T, misalkan T, berarti T kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 4 kuadrat 16 tambah 6 kuadrat 36. 36 ditambah 16 52. T kuadratnya 52, maka T akar dari 52. 52 itu bisa kita ubah menjadi 4 kali 13. Salah di sini nggak bisa. 4 kali 13. 4 akarnya 2, jadi 2 akar 13. Jawabannya C. Di antara ukuran panjang segitiga berikut, manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Kita lihat-lihat dulu, kita kecilin biar gampang. Ini 5, 12, 13. Nah, udah ini nih langsung segitiga siku-siku, karena 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ini 169. 25 tambah 144 juga 169. Karena sama berarti dia segitiga siku-siku. Boleh dikecilin dulu ya menghitungnya ya, atau kamu langsung juga boleh. 26 kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 24 kuadrat juga boleh. Ini 676 100 tambah 576, jadi 676 juga sama. Berikutnya nomor 10, panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut 25 dan 24 cm. Keliling segitiga tersebut adalah, misalkan gambarnya gini, hipotenusa 25, salah satu tingginya 24, maka yang ini berarti 24, berarti misalkan ini X kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. 625 dikurang 576. 625 dikurang 576 berapa tuh? 49. Maka X-nya aja sama dengan 7. Berarti ini 7. Keliling segitiganya kita jumlahkan aja ketiga sisinya. 24 tambah 25 ditambah 7. 5 tambah 4 9, 9 tambah 7 16, 1 56. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 12, sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km. Misalnya ini kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat. Misalnya ke baratnya ke sini 9 km. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir berarti ke sini. Berarti jaraknya yang ini ke sini berarti sisi miringnya gitu ya. Berarti yang hipotenusa atau sisi miringnya sama dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat sama dengan 81 ditambah 121 sama dengan 202. 202 berarti akarnya, akar dari 202. Jawabannya adalah yang 202 adalah yang C. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km, kemudian kapal tersebut belok ke arah barat dan berlayar sejauh 9 km. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan akhir adalah 200, akar dari 202 km. Berikutnya, kubus KLMNPQRS memiliki panjang rusuk 13. Berarti kalau panjang rusuk 13 semuanya ini 13. Karena dia kubus, maka panjang KM. Kalau panjang KM berarti ini KL kuadrat tambah LM kuadrat.
KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Berarti sama dengan 13 kuadrat ditambah 13 kuadrat. 169 tambah 169. Berarti KM-nya aja akarnya. Akar dari 2 kali 169. 169 akarnya 13, jadi 13 akar 2. Tapi sepertinya di sini yang ditanya PM, soalnya salah kali. Kalau ditanya misalkan PM, berarti PM kuadrat sama dengan KM kuadrat ditambah KP kuadrat. Nah, KM kuadrat berarti dapat KM-nya 13 akar 2 dikuadratkan tambah 13 kuadrat. 13 dikuadratkan 169, akar 2 dikuadratkan 2 tambah 13 kuadrat 169. Ini 2 kali 169, 2 kali 169 ditambah 169, berarti ini sama aja dengan 3 dikali 169. Maka PM-nya aja akarnya 3 kali 169. Akar 169 13, jadi 13 akar 3. Kemudian untuk yang luas daerah yang diarsir dari gambar di samping adalah, kalau ini 40, ini berarti sama dengan ini 30. 30, 40, 3, 4, 5. Jadi ininya 50. Maka luas yang diarsir 10 kali 50. Kalau 10 cm jadikan desimeter berarti 1. 50 cm jadikan 5 desimeter jadi 5. Jadi 1 kali 5, jadi 5 desimeter persegi. Nomor 18. Panjang sisi AB pada gambar di samping adalah, nah misalkan aja ini A, sini A karena dia sama kaki, siku-siku sama kaki. Maka A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 24 kuadrat. 2A kuadrat sama dengan 2A kuadrat sama dengan 576. 576. Maka A kuadrat sama dengan 576 dibagi 2 sama dengan 288. A-nya aja akar dari 288. 288 itu bisa kita ubah 2 kali 144. 144 akarnya 12, jadi 12 akar 2. B. Nomor 20. Perhatikan gambar jajar genjang ABCD berikut. Luas jajar genjang ABCD adalah luas jajar genjang. Nah, kalau ini kita harus pakai garis bantu dulu di sini. Garis bantu berarti di sini segitiganya sudutnya siku-siku berarti 90. Kalau ini 90 berarti di sini 30. Ini 12 BC 12 berarti AD juga 12. Nah, pada segitiga siku-siku yang mempunyai sudut 30, 60, 90 ini, yang sisi miring ini perbandingan sininya 2. Di depan sudut 30 perbandingan sisinya 1. Dan di depan sudut 60 ini akar 3. Nah, kalau di sini 12, perbandingannya 2, berarti bagi 2 di sini yang 1. Jadinya di sini jadinya 6. Yang 1 jadi 6. Yang di sini berarti 6 akar 3. Jadinya ini 6 akar 3 pakai perbandingan. Maka luas jajar genjangnya adalah alas kali tinggi. Tingginya adalah 6 akar 3. Maka luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alasnya 15 kali 6 akar 3. 15 kali 6, 90 akar 3. Nah, dia jawabannya ada 2. Sama. Oke, mudah-mudahan kalian menjadi paham dan bisa mengerjakan nomor ganjilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.